Dan si Karso ini menceritakan semuanya, apa yang bakal dilakukan Karso ini kepada gadis-gadis perawan. Ternyata ini sebagai syarat pesugihannya, Mas. Siluman ini masuk ke badannya si Karso tersebut. Jadi tubuhnya si Karso ini dijadikan wadah untuk siluman tersebut untuk melakukan aksinya, yaitu apa, Mas? Bahkan siluman yang masuk ke dalam diri badan si Karso ini juga merasakan nikmatnya, Mas. Ketika darah itu keluar, darah itu dihisapnya, Mas. Nah, pada saat itu si Karso ini mengalami sakit. Bahkan si Karso ini terkena penyakit kelamin. Kalau zaman sekarang bisa dibilang penyakit AIDS atau HIV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri. Bagi kalian dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian ini selalu sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat dalam aktivitas apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Kang Jin sudah ada narasumber nih, namanya Mas Abdi, yang memang gak asing lagi, punya banyak pengalaman cerita, dan kali ini Mas Abdi akan berbagi pengalaman cerita mistis dari salah satu tamu dari Jawa Timur, punya pesugihan. Di situ orangnya tersebut sampai kena asyap, meninggal dunia. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari simak bersama Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Monggo Mas Abdi, ceritain nih dari awal sampai akhir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin. Salawatullahi wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini kisahnya, Mas. Ketika saya ini silaturahmi ke salah satu guru saya yang ada di wilayah Jawa Timur. Nah, sedangkan kiai yang saya silaturahmi ini seorang kiai besar yang mempunyai pondok pesantren. Dan ketika saya ini silaturahmi datang ke tempat beliau, ternyata ada banyak tamu yang mungkin ingin curhat atau minta solusi kepada kiai saya itu. Nah, di antara salah satu tamu tersebut, saya berkenalan dengan tamunya yang Pak Kiai ini kan. Itu ada 2 orang. Aku kira ternyata suami istri. Ternyata tidak. Yang laki-laki namanya Mas Aryo, dan yang ibu-ibu ini namanya Ibu Juminah. Dan dari kedua tamu tersebut, saya mendapatkan sebuah cerita yang mungkin bagi sahabat misteri bisa dijadikan pelajaran di kehidupannya nanti. Jadi ini kisahnya ini suami dari Ibu Juminah. Sedangkan Mas Aryo ini teman waktu mudanya dulu. Jadi karena kehidupan perekonomiannya yang sangat sulit, Mbah Karso ini, sebut saja Mbah Karso ya, umurnya itu meninggal di usia 73 tahun. 73. Iya, 73 Udah tahun. sepuh. Udah sepuh. Dan yang menjadi ironisnya apa, Mas? Ketika Mbah Karso ini mengalami sakaratul maut yang sangat begitu dahsyat banget bagi saya pribadi, tapi nggak tahu bagi sahabat misteri yang di rumah. Karena apa, Mas? Mbah Karso ini hanya bisa tidur-tiduran. Bahkan yang menjadi sangat mengerikannya itu apa? Kemaluan Mbah Karso, burungnya Mbah Karso ini hangus terbakar. Sampai hangus? Hangus terbakar. Dan yang anehnya apa, Mas? Api ini yang bikin hangus kemaluannya atau burungnya Mbah Karso ini datangnya secara tiba-tiba. Jadi
Ibu Juminah itu menyaksikan sendiri beserta anaknya, beserta cucu-cucunya, bahkan di situ ada Mas Aryo, ya, dan ada tetangga-tetangga yang melihat kejadian tersebut sebelum Mbah Karso ini meninggal dunia. Di saat sakaratul maut itu, Mbah Karso itu mengerang kesakitan sampai menjerit-jerit. Karena apa, Mas? Dia menahan rasa sakit yang begitu dahsyatnya. Dan yang menjadi kagetnya keluarga Ibu Jumina, anaknya, cucunya, ya, terus temannya, Mbah Aryo namanya, sama tetangganya itu apa, Mas? Kagetnya yang bikin kaget luar biasa itu apa? Di sekeliling tempat kamarnya Mbak Karso ini muncul api. Api misterius, api itu aneh, Mas. Muncul sendiri gitu kan? Muncul sendiri, Mas. Ngebakar ruangan kamar Mbak Karso ini. Di mana Mbah Karso itu tiduran, di situ ada api, Mas. Sambil menjerit kesakitan, terus tubuhnya Mbah Karso ini menggeliat-geliat seperti cacing kepanasan, Mas. Iya. Bahkan di kemaluannya tuh ada apinya ya, Mas. Ada apinya yang ngebakar burungnya Mbah Karso itu. Iya. Terus di situ akhirnya Mbah Karso ini teriak-teriak, Mas, minta air. Aku kehausan. Air. Sedangkan anaknya Mbah Karso sama cucu-cucunya itu mengaji, Mas. Disuruh sama anaknya, Pak, ayo Pak, lafalkan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mulut Mbah Karso itu seolah-olah terkunci, Mas. Nggak bisa ngucap. Sampai nggak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Jangankan la ilaha illallah, mengucap lafal Allah saja pun mulutnya Mbah Karso ini seperti dikunci. Sampai ajal itu datang, Mas. Jadi Mbah Karso ini meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Akhirnya di situ istrinya yang namanya Ibu Juminah itu menangis, anaknya juga menangis, cucu-cucunya juga menangis, dan bahkan teman lamanya yang namanya Mbah Aryo ini juga menangis, Mas. Lah disitulah, Mas, cerita ini bakal dibuka kenapa sampai Mbah Karso ini bisa mengalami seperti itu. Yang menceritakan sebenarnya Mbah Aryo. Karena apa? Istrinya tidak tahu, Mas, kalau Mbah Karso ini seumur hidupnya selama waktu muda, selama membina rumah tangga sama Ibu Juminah ini nggak tahu kalau suaminya yang namanya Mbah Karso ini melakukan pesugihan. Jadi karena faktor ekonomi, akhirnya Mbah Karso ini nekat melakukan pesugihan, Mas. Jadi Mbah Karso sama Ibu Juminah ini menikah sudah memasuki usia 5 tahun dalam membina rumah tangga ini, Mas. Selama 5 tahun mengarungi kehidupan rumah tangga, Mbah Karso sama Ibu Juminah ini belum pernah merasakan yang namanya kebahagiaan. Bahkan yang namanya untuk makan sehari-hari aja susah, Mas. Dan sedangkan dari pihak istri, sebenarnya Ibu Juminah ini lahir dari keluarga yang kaya raya. Tapi kenapa Ibu Juminah ini mau menikah sama Mbah Karso, sedangkan Mbah Karso ini memang anak orang miskin? Ya. Karena faktor cinta, Mas. Padahal sebelumnya orang tua Ibu Juminah ini mau menjodohkan anaknya Ibu Juminah ini dengan orang lain yang sederajat, yang setara, sama-sama orang kaya. Tapi karena Ibu Juminah ini sudah terlanjur jatuh cinta sama Mbah Karso, akhirnya mau nggak mau Ibu Juminah sampai pergi dari rumah untuk bisa menikah, mengarungi kehidupan rumah tangganya bersama Mbah Karso tersebut. Dan selama 5 tahun perjalanan dalam membina rumah tangga itu, Mbah Karso ini merasa kecewa. Karena apa? Selama membina rumah tangga, Mbah Karso ini belum pernah membahagiakan anak istrinya, Mas.
kehidupannya memang sangat sulit sekali. Untuk makan aja Susah ya. susah, Mas. Paling satu hari satu malam ini keluarga Mbah Karso ini hanya bisa makan satu kali saja. Lah akhirnya, Mas, karena sudah faktor ekonominya sangat berat sekali, bahkan juga sudah meninggalkan banyak hutang di mana-mana, Mbah Karso itu nekat melakukan pesugihan di wilayah Keramat, Jawa Timur. Nah, sedangkan Mbah Karso ini nggak tahu sebenarnya keramat tersebut letaknya di mana, alamatnya di mana. Yang tahu sebenarnya temennya yang namanya Mbah Aryo tersebut. Jadi pas waktu ketemu Mbah Karso sama Mbah Aryo ini, Mbah Karso ini sebenarnya curhat, Mas, tentang kehidupannya, kehidupan dalam rumah tangganya tersebut. Tanpa disengaja, mungkin bercanda Mbah Aryonya tersebut sama Mbah Karso. Mau nggak kamu melakukan pesugihan? Ini ada pesugihan di Keramat di wilayah Jawa Timur. Dari rumah tempat tinggal Mbah Karso ini nggak jauh sebenarnya, Mas. Kalau ditempuh naik sepeda motor itu 1 jam. Ya. Itu pasti sudah nyampe. Ternyata, Mas, Mbah Karso ini malah mau, Mas. Padahal tujuannya Mbah Aryo ini hanya untuk bercanda. Karena tahu sifat karakternya Mbah Karso tersebut. Kalau Mbah Karso ini seorang penakut, apalagi dengan dunia gaib. Iya. Tapi karena faktor dia sudah bosan hidup miskin, hidup melarat, bahkan dia punya keinginan untuk membahagiakan anak istrinya, bahkan untuk menutupi hutang-hutang tersebut, akhirnya Mbah Karso nekat melakukan pesugihan tersebut. Singkat ceritanya, Mbah Karso minta ditemenin sama Mbah Aryo dalam perjalanan menuju ke tempat keramat di wilayah Jawa Timur tersebut. Mbah Aryo ini berulang kali, Mas, mengingatkan, apa kamu sudah mantap, Mas, menjalankan pesugihan ini? Sedangkan saya memberikan informasi tersebut kepada Mbah Karso, ya. Tujuannya itu hanya untuk bercanda. Ternyata kamu malah menanggapinya dengan serius. Lah Mbah Karso bilang kepada Mbah Aryo seperti ini. Mas, itu kan sebutan waktu masih muda ya. Saya ini sudah bosan, Mas. Sudah bosan hidup miskin. Mau sampai kapan, Mas, saya terus-terusan hidup miskin? Mungkin saya masih bisa sabar, Mas. Tapi anak sama istri nggak tahu apakah bisa menerima kenyataan hidup seperti ini. Saya sebagai seorang suami itu ingin menyenangkan hati seorang anak sama istri. Ingin memberikan kebahagiaan, apapun yang menjadi permintaan anak istri, pasti saya penuhi. Dan saya juga nggak mau, Mas, terus-terusan berhutang sama tetangga. Nggak enak. Akhirnya, karena tekadnya Mbah Karso ini sudah bulat, mau nggak mau Mbah Aryo ini mengalah, Mas. Tapi, kata Mbah Aryo, apapun konsekuensinya, saya tidak mau ikut campur dan jangan libatkan saya. Mbah Karso menimpali, Mas. Ya, apapun yang menjadi resikonya nanti, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat, saya sendiri yang akan menanggung. Sepakat ya. Sepakat itu. Dan ada permintaan yang ditujukan Mbah Karso kepada Mbah Aryo ini, yang teman karibnya. Saya minta sama Mbah Aryo supaya ketika ini pesugihan ini berjalan, panjenengan mau menjaga rahasianya. Ya akhirnya sepakat, sama-sama sepakat. Terus Mbah Karyo sama Mbah Karso ini sama Mas Aryo ini akhirnya kan berpelukan, Mas. Sampai di sini nih katanya Mas Aryo sama Mas Karso ini, sampai di sini saya
mengantarkan kamu. Selanjutnya kamu sendiri harus melakukan perjalanan lewat jalan dengan berjalan kaki. Akhirnya di situ pamitan, Mas. Pisah ya? Pisah. Beberapa bulan Mas Aryo ini melihat perubahan, Mas. Melihat perubahan Mas Karso ini. Melihatnya dari segi apa, Mas? Dari segi perekonomiannya. Setelah menjalankan pesugihan, Karso ini perubahannya sangat mencolok, Mas. Yang dulu rumahnya reot, ya, Kecil ya? kecil sekali, ini bisa dalam beberapa bulan bisa merenovasi rumah. Langsung? Iya, Mas. Dulu apalagi hujan, Mas, sebelum melakukan yang namanya pesugihan ini. Mbah Karso berserta istrinya, berserta anak-anaknya, Mas, kalau hujan itu sangat repot, Mas. Kasihan sekali. Karena apa, Mas? Gentengnya banyak yang bocor sana, banyak yang bocor, Mas. Akhirnya kalau hujan itu Mbah Karso, Ibu Juminah, sama anak-anaknya itu nggak bisa tidur. Dia bakal tidur tenang, nyenyak itu setelah hujan itu reda, Mas. Kembali lagi di kisah selanjutnya kan ya, Mas. Setelah Mas Aryo ini melihat perubahan ekonominya Mas Karso ini dalam beberapa bulan, dia sempat bahagia sebenarnya melihat temannya ini sukses, Mas. Ya, berhasil ya? Ya, dia bisa merenovasi rumah dan bahkan sempat membeli sepeda motor pada waktu itu. Pada waktu itu sepeda motor di kampungnya Mbah Karso itu sudah termasuk barang mewah, Mas. Mewah sekali. Iya. Bahkan singkat ceritanya dalam perjalanan waktu setahun ini Mbah Karso bisa membangun rumah tingkat 2. Itu paling bagus menurut Mas Aryo ini paling bagus, Mas. Satu kampung. Satu kampung. Sudah merenovasi rumah, bahkan bisa membangun rumah lagi tingkat 2. Dan jangan ditanya, Mas, yang namanya sawah itu berhektar-hektar. Jadi Mas Karso ini setelah berhasil melakukan pesugihan tersebut, Mas Karso ini selalu membeli sawah, Mas. Selalu membeli tanah. Jadi sawah sama tanahnya itu berhektar-hektar dan ada di mana-mana, tidak ada di satu tempat. Dan bahkan juga Mas Karso ini punya 2 buah truk sama membeli penggilingan padi, tempat rice mill kayak gitulah. Sebenarnya istrinya curiga, Mas. Istrinya curiga. Kenapa dalam beberapa bulan suami saya ini kok bisa menghasilkan uang sedemikian banyaknya. Bahkan istrinya pun pernah ya duduk bareng, sempat ngobrol sama suaminya. Nah, Ibu Juminah ini tuh sempat berkata kayak gini, "Pak, panjenengan itu dapat uang dari mana? Kok sampai bisa merenovasi rumah, bisa membangun rumah tingkat 2, bisa membeli sawah, bisa membeli tanah, bisa membeli buah truk, mobil truk itu." Ya, pokoknya adalah dia bilang seperti itu. Yang penting ibu sama anak-anak bahagia, tidak hidup miskin lagi. Apapun yang menjadi permintaan ibu sama anak, ya, saya selaku suami bakal menuruti kemauan kalian. Udah itu saja. Jadi ibu nggak usah banyak tanya. Akhirnya mau nggak mau Ibu Juminah ini tutup mulut. Tapi ada rasa curiga, Mas. Dan si Mas Aryo ini selalu memantau setiap gerak-geriknya temannya ini yang namanya Mas Karso ini. Yang menjadi tanda tanya besar apa, Mas? Mas Karso ini perilakunya aneh. Selalu mendekati gadis-gadis perawan. Entah apa yang bakal dia lakukan dalam pikirannya temannya yang namanya Mas Aryo ini. Apa yang dilakukan Karso terhadap gadis-gadis yang masih perawan tersebut. Akhirnya dalam 3 hari
Aryo sama Karso ini ketemu mas, dan si Karso ini menceritakan semuanya apa yang bakal dilakukan Karso ini kepada gadis-gadis perawan. Ternyata ini sebagai syarat pesugihannya mas. Syarat itu. Dalam 1 tahun Karso ini harus melakukan kepada gadis-gadis perawan, dan darah perawan tersebut ini bakal dihisap sama siluman yang Mas Karso puja. Ada siluman juga. Ya, jadi seperti ini. Karso ini melakukan dan mas, ini sebagai syarat mutlak, ibaratnya juga tumbal. Tapi tumbal di sini gadis-gadis perawan yang pernah ditidurin sama Karso ini nggak mengalami kematian. Cuma energinya, hawa murninya, sama darahnya ini yang diambil. Serap itu. Ya, jadi ketika Karso ini menemukan gadis yang masih perawan ting-ting, Mas Karso selalu merayu, membujuk supaya si gadis ini mau sama si Karso tersebut. Dan dengan diiming-imingi uang, mungkin apa yang menjadi permintaannya gadis tersebut pasti dipenuhi mas. Apa yang dia mau itu. Iya, pasti dipenuhi. Yang penting mau. Nah, dalam hubungan, dalam proses hubungan tersebut, siluman ini masuk ke badannya si Karso tersebut. Jadi tubuhnya si Karso ini dijadikan wadah. Sekutu ya. Dijadikan wadah untuk siluman tersebut untuk melakukan aksinya, yaitu apa mas? Melakukan dan tersebut. Jadi si siluman ini juga merasakan nikmatnya hubungan, tidak hanya si Karso tersebut, tidak hanya si Karso saja. Jadi di saat melakukan, si Karso juga seolah-olah merasakan nikmatnya. Bahkan siluman yang masuk ke dalam diri badan si Karso ini juga merasakan nikmatnya mas. Ketika darah itu keluar, darah itu dihisapnya mas. Sebenarnya menghisap siluman. Seperti itu mas. Berarti ketika perawannya keluar darah gitu ya? Ya, karena masih perawan kan. Ya. Ketika alat kemaluannya perempuan yang masih perawan ting-ting, pasti mas itu pecah. Cas ya? Iya, pasti mengeluarkan darah. Nah, darah tersebut yang menjadi syarat mutlaknya pesugihan tersebut. Nah, si Aryo ini penasaran, apa kamu pernah melihat sosok siluman tersebut? Nah, si Karso ini menjawab mas sama si Aryo tersebut, menjelaskan secara detail. Saya pernah mas, ketika saya menjalankan ritual tersebut, pertama kalinya ya, datang di tempat keramat itu untuk melakukan pesugihan tersebut. Yang datang ini wujudnya seperti gorila, hewan gorila yang sangat besar sekali, berkuku panjang, runcing sekali. Kukunya itu nggak hanya panjang-panjang sama runcing itu nggak di tangan saja, tapi di kaki pun. Lidahnya itu menjulur sampai ke dada. Ya, terus lidahnya ini mengeluarkan cairan yang sangat menjijikan, baunya amis mas. Dan matanya itu merah menyala. Itu kalau orang disebut sebagai sosok Genderuwo. Iya. Kemungkinan seperti itu. Besar ya mas? Ya. Nah, selama melakukan proses ritual pesugihan tersebut mas, ya, yang dialami gadis perawan yang pernah tidur sama si Karso ini mas, setelah bangun ya, setelah selesai melakukan dan tersebut, pasti di istilahnya apa ya, badannya si perempuan itu pucat pasi mas, dan lemes sekali. Itu pasti. Siapapun itu yang pernah tidur sama Mbah Karso ya, setelah melakukan dan tubuhnya mesti pucat pasi dan lemas. Karena apalah ini, hawa murninya sudah diambil sama si makhluk yang berwujud Genderuwo tersebut, termasuk darahnya itu. Hisap. Iya. Lah akhirnya berjalannya waktu itu mas ya, setiap setahun itu harus melakukan 1 kali. 1 tahun 1 kali itu. Ya, 1 tahun 1 kali. Perawan mas. Ya, setiap selesai melakukan hubungan mas, pasti ada aja rezekinya. Datangnya tuh dari arah mana saja mas. Semakin hari semakin kaya. Tapi ada apa ya istilahnya tuh, ada bayarannya mas. Bayarannya seperti ini. Jadi anaknya Mbah Karso ini, dari hasil pernikahannya Mbah Karso dengan Ibu Jumina ini, dikaruniai beberapa anak. Walaupun nih Mbah Karso
hidupnya kaya raya mas, dan bahkan bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, tapi kehidupan rumah tangga anak-anaknya ini mas, hidupnya susah mas, Malah susah. hidupnya miskin, susah. Punya anak 3 ya, sudah pada berumah tangga semua, ini udah punya rumah juga, tapi kehidupannya miskin. Tapi ada satu yang gila mas. Sampai gila. Ya, anaknya Mbah Karso dari pernikahannya Mbah Karso dengan Ibu Jumina ini ada satu yang gila, Iya. yaitu dari anak yang terakhir. Gilanya karena apa mas? Karena cita-citanya nggak kesampaian, ingin menjadi pejabat. Iya. Iya. Dan akhirnya itu mas, setelah sekian hari, bertambahnya minggu, bertambahnya bulan, itu yang kehidupannya Mbak Karso ini semakin kaya raya, tanahnya juga semakin banyak. Bergulirnya waktu, usia Mbak Karso ini kan akhirnya juga bertambah mas, dan tenaganya si Karso ini pun juga semakin menurun mas. Nah, pada saat itu si Karso ini mengalami Sakit-sakitan. ya, sakit-sakitan. Bahkan si Karso ini terkena penyakit kelamin. Kalau zaman sekarang bisa dibilang penyakit AIDS atau HIV. Nah, uangnya tersebut akhirnya kan juga untuk berobat mas. Berobat, tapi nggak ada kesembuhan. Nihil ya. Iya. Apa itu mungkin dari hasil perbuatannya si Karso melakukan dengan gadis-gadis perawan, atau juga bisa disebut apakah ini azabnya ketika si Karso ini melakukan pesugihan? Wallahu a'lam, kan kita nggak tahu. Iya. Dan sebelum si Karso ini mengalami sakaratul maut, ini penuturan dari istrinya ya, Ibu Juminah ini, beberapa malam itu si Karso ini mengalami mimpi buruk istilahnya. Ini diceritakan sama istrinya. Jadi ketika istrinya terbangun gara-gara si Karso ini mengigau, Lindur. iya ngelindur dalam igauan si Karso ini, dia bilang seperti ini, nggak mau, aku nggak mau ikut kamu, jangan paksa aku, aku nggak mau ikut kamu. Dia selalu bilang kayak gitu terus mas, sampai akhirnya istrinya bangunin, pak, bangun pak, istighfar, ada apa pak, bangun. Akhirnya terbangun mas. Setelah terbangun, istrinya mengambilkan air putih untuk diminumkan si Karso ini, suaminya tersebut. Lah si Karso ini akhirnya menjelaskan, tadi itu ada apa pak, kata istrinya. Kok ngelindur kata-katanya seperti itu? Lah kata si Karso ini tersebut, aku kayak mimpi buruk bu, didatangin sosok makhluk bentuknya kayak gorila, gede banget, kukunya panjang kayak gitu. Sempat curiga sebenarnya mas, tapi si Ibu Jumina ini selalu termiang-miang, kata-katanya nggak usah banyak tanya kayak gitu kan. Akhirnya walaupun Ibu Jumina ini penasaran dan curiga, lebih banyak tutup mulut. Diam gitu ya. Ya. Dan berjalannya waktu, akhirnya kejadian mas, itu satu tahun lebih, berapa itu, ini Mbah Karso ini mengalami lah itu kejadian sakaratul maut. Muncul api aneh di kamar yang dibuat, yang di kamar tempatnya Pak si Mbah Karso ini istirahat mas. Jadi muncul api aneh mas Di ruangan kamar ya. ya. Jadi ruangan tempat tidurnya Ibu Jumina sama Mbah Karso ini ada api aneh muncul mengelilingi kamar tersebut mas. Iya. Yang jadi terkejutnya lagi, yang bikin Ibu Juminah kaget bukan kepalang, kemaluannya suaminya ini gosong mas, terbakar oleh api aneh tersebut. Lah akhirnya kan Ibu Juminah teriak, tetangga pada datang mas, tetangga pada datang, terus melihat
kenyataannya seperti itu, sampai ada yang mengelus dada. Astagfirullahaladzim, ini kenapa kok bisa sampai kejadian seperti itu? Di antara para warga itu ada yang saling berbincang-bincang, Mas. Kok sampai kayak gitu, kenapa ya? Apa yang dilakukan si Mbah Karso tersebut pada masa waktu mudanya tersebut? Dan si Ibu Jumina ini sempat telepon sama temennya si Mbak Karso, yaitu Mas Aryo kan. Akhirnya Mas Aryo ini datang, Mas. Mbak Aryo ini datang, Pak. Itu sudah sama-sama tua itu. Juga miris setelah melihat Mbak Aryo melihat keadaan temannya ini, si Mbak Karso tersebut miris juga, Mas. Sampai meneteskan air mata. Akhirnya Mbak Aryo ini melanggar janjinya yang tadinya tidak mau menceritakan. Akhirnya mau menceritakan kepada istrinya, yaitu Ibu Juminah, kepada anak-anaknya, dan kepada cucu-cucunya. Setelah mendengar penuturan dari Mbak Aryo, Ibu Juminah pingsan. Kaget. Padahal sampai Mbak Karso ini meninggal, Mas, Mbak Karso ini nggak mau menceritakannya, Mas. Kalau dulu dia pernah melakukan pesugihan tersebut, dan ujungnya seperti ini, Mas. Setelah kematian, 100 harinya kematian Mbak Karso, hasil kekayaannya Mbak Karso-nya didapat dari hasil pesugihan tersebut, Mas, terbakar habis oleh api misterius tersebut. Bukan karena korsleting atau karena apa, enggak, Mas. Betul. Iya, setelah kematian 100 harinya Mbak Karso, rumahnya, mobilnya, truknya itu kebakar habis, Mas. Nggak ada sisa. Nggak ada sisa. Sedangkan kayak sawah ataupun tanah itu terjual habis untuk biaya mengobati Mbak Karso selama terkena penyakit kelamin tersebut, Mas. Akhirnya Ibu Jumina memutuskan untuk pindah dari kampung tersebut beserta anak-anaknya. Dia tidak mau yang namanya mengenang masa lalu yang pahit seperti tersebut, Mas. Nah, itu akhir ceritanya seperti itu. Itu dulu pas waktu melakukan ritual ini, ritualnya kayak apa ya, Mas? Hah? Ritualnya itu kayak apa, ritual pesugihannya itu loh? Ya, istilahnya apa ya, karena si Mbah Karso ini tidak menuturkan, tidak menjabarkan secara jelas kepada temannya yang namanya Mbah Aryo tersebut. Berarti ada perjanjian sama Genduro itu Ya, ya? iya. Nah, tapi dengan syaratnya memang harus meniduri, harus bersekutu dengan gadis yang masih perawan, dan darah perawan tersebut yang menjadi syarat mutlaknya untuk diberikan kepada si Gondorowo tersebut. Tapi penyakitnya kok bisa ya sampai habis semua itu terjual? Ya, kan itu kan kalau secara ilmiahnya kan bisa, Mas, dibuktikan. Siapapun orangnya kalau pernah hubungan bebas ya pasti akan terjangkit penyakit menular, penyakit kelamin tersebut. Kalau sekarang namanya HIV, sifilis atau AIDS, itu pasti, Mas, siapapun itu orangnya, tidak harus melakukan pesugihan. Udah ganti pasangan? Ya, kondakan di pasangan. Kalau laki-laki yang suka jajan ke tempat-tempat pelacur ya seperti itu, Mas, pasti terjangkit penyakit menular, penyakit kelamin tersebut. Berarti dampaknya kayak gitu, padahal kan itu kan perawan ya, Mas ya? Nggak Iya, ada. iya. Ya mungkin itu juga sebagai salah satu azab dari Allah. Mau ditulai dan balik ya, Mas. Berarti kekayaannya sudah luar biasa sekali ya, Mas ya? Lalu di kampungnya itu sampai di beberapa desa nggak ada, Mas, yang menandingi kekayaannya Mbak Karso tersebut pada masa waktu itu. Kira-kira sudah ritual sama perawan ini udah berapa kali ya, Mas? Itu kata si Mbah Aryo, Iya. kalau dihitung-hitung sudah ada 20
20 perawan. 20 perawan atau kalau enggak berapa sih itu? Masih lupa tuh. Kalau enggak 10 ya 10 perawan. 10 perawan. Iya. Punya mobil, punya truk ya. Iya, punya mobil sendiri, punya sepeda motor sendiri, punya dua buah truk. Sawah itu berhektar-hektar, tanah juga berhektar-hektar. Tempat penggilingan padi juga di mana-mana. Terus waktu sudah meniduri perawan ya, itu syarat pertama yang mutlak. Ini hasilnya uangnya ini dari mana ya? Ya, itu kan jadi pertanyaan seperti itu, Mas. Karena juga di saat tersebut Mbah Karso ini juga mempunyai mempunyai usaha. Ya mungkin dengan hasil usahanya tersebut ya si makhluknya tempat beliau melakukan pesugihan tersebut memberikan ibarat kata keuntungan yang berlipat-lipat. Jadi tidak dengan cara uang terus tiba-tiba ada, itu enggak. Dengan hasil usahanya itu berkembang pesat, semakin meningkat ya. Semakin meningkat. Berarti bersekutu dengan genderuwo ya. Ketika hubungan intim dengan perawan, si genderuwo masuk ke bagian gitu. Iya. Otomatis semua sudah dihisap. Berarti tambah kuat mungkin ya Mas ya. Iya. Berarti ini cukup ya Mas ya. Cukup. Oke guys, inilah cerita dari Mas Abi ya, semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi ini sangat tragis banget ya. Mungkin aset dari Allah SWT melakukan hubungan intim dengan perawan, perjanjian dengan genderuwo, pesugihan. Iya. Ini sangat tragis banget ya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya kita semua. Jadi setiap perbuatan apapun itu pasti ada balasannya masing-masing. Kita sudah panjang lebar bercerita nih Mas ya. Apa yang pelajaran kita petik nih Mas untuk teman-teman nih? Hikmahnya seperti ini Mas, dengan mendengarkan kisah pesugihan tersebut, apapun itu namanya pesugihan, yang didapatkannya, kekayaannya didapatkan dari hasil pesugihan tersebut, itu nggak akan langgeng Mas. Pasti hancur ya? Pasti hancur, dan setiap pesugihan apapun mesti memakan tumbal. Walaupun bukan tumbal secara keluarga, tapi tumbal secara pribadinya juga bisa. Berarti sudah kena semua itu yang... Itu kena, Mas. Cukup ya, Mas? Iya, cukup. Oke, guys. Pokoknya sekian terus video selanjutnya di Kancing Misteri yang akan mengundang narasumber mempunyai pengalaman cerita mistis yang diambil kisah nyata, kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah SWT. Banyakin selawat dan istighfar agar kalian selamat dunia dan akhirat. Dan habis ini saya pamit, Kancing Misteri, kesabaran dari pelosok sini.